Sumatera Barat dilanda bencana alam pada 11 Mei 2024. Banjir bandang di kaki Gunung Marapi menerjang Lembah Anai. Akibatnya, jalur yang menghubungkan padang bukit tinggi terputus karena badan jalan amblas di Lembah Anai. Jalur utama ini tidak bisa dilewati sama sekali. Banjir juga menghanyutkan pondok-pondok wisata di lokasi pemandian, termasuk sebuah kafe yang berdiri di depan air terjun Lembah Anai. Sejauh ini BNPB mencatat korban jiwa mencapai 50 orang meninggal dunia, 27 orang hilang, 37 orang luka-luka, dan 3.397 jiwa. Tapi tahukah kamu, pada masa kolonial Belanda, Lembah Anai pernah diterjang banjir besar, bahkan sebanyak 2 kali. Dalam sejarah pada masa kolonial Belanda, bencana banjir besar pernah 2 kali terjadi di Lembah Anai tahun 1892 dan tahun 1904. Hashim Ning, pengusaha nasional masa Soekarno, menceritakannya dalam autobiografinya yang berjudul Pasang Surut Pengusaha Pejuang. Ketika aku dibawa kakakku ke Payakumbuh untuk disekolahkan, kami naik kereta api. Ketika kereta api melewati Lembah Anai dengan jalannya yang lamban karena menaiki pendakian yang berbelok-belok di lereng lembah itu, kakakku bercerita tentang Batang Anai yang pernah banjir. Menurut cerita kakekku, air sungai yang gemericik itu pernah banjir dengan dahsyatnya sehingga dinding bukit longsor menimbuni jalan kereta api dan jalan raya, serta menghanyutkan sebuah jembatan besi sampai 50 meter ke hilir. Kakekku tidak lupa peristiwa itu karena pada tahun itu, tahun 1892 ayahku baru lahir dan kakekku tertahan karena jalan putus. Untuk meneruskan perjalanan kakekku harus berjalan kaki ke Kayu Tanam dan dari sanalah kakekku bisa naik kereta api lagi ke Padang, kata Hashim Ning. Banjir di Lembah Anai dilaporkan melalui telegram kepada pemerintah oleh Wek Di Jong Desiten, Kepala Insinyur Kereta Api Negara Sumatera dan Tambang Ombilin. Isi laporan tersebut dimuat dalam surat kabar di antaranya Algemeen Handelsblad 6 Februari tahun 1904 yang mengutip Java Street Koran. Kepala Insinyur itu melaporkan akibat derasnya banjir Sungai Anai disertai hujan deras pada malam tanggal 5 hingga 6 Januari tahun 1904, terjadi kerusakan parah. Banjir tersebut disebabkan oleh hujan lebat di ujung atas ngarai, sehingga Sungai Anai dan Singgalang meluap. Selain banyak longsoran tanah dan batu, kerusakan besar terjadi pada jalur kereta api dan jalan utama. Lintasan tersapu di 2 tempat dan jembatan kereta api sebelum Kampung Tengah rusak. Jembatan kereta api di Tambun Tulang di atas Sungai Anai dan jembatan pertama antara Kandang Ampat di Padang Panjang sepanjang 50 meter dengan penyangganya roboh dan hancur. Masa batuan dan tanah meninggalkan rel dan bantalan atau membengkokkan rel seperti batang korek api. Rumah penjaga Wesel kereta api tersapu banjir. Wesel, dari bahasa Belanda Misel, adalah konstruksi rel kereta api yang bercabang atau bersimpangan tempat memindahkan jurusan jalan kereta api. Komunikasi telegraf dengan Padang Panjang terputus. Namun komunikasi pos dengan daerah dataran tinggi bisa segera dipulihkan. Angkutan barang ke dataran tinggi dilakukan dengan gerobak kerbo melalui Subang Pas menuju stasiun Solok. Sejauh peristiwa tersebut diketahui tidak ada korban jiwa. Perbaikan pun diperkirakan memakan waktu 2 hingga 3 bulan dengan biaya diperkirakan sekitar 200.000 gulden. Selain itu, pengiriman batu bara untuk BOI Bodenliga Openbarewekan atau Departemen Pekerjaan Umum dan Angkatan Laut harus dihentikan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Namun, kapal yang singgah di Emahaven Pelabuhan Teluk Bayur akan dipasap dengan batu bara yang tersedia di bunker.
Ini adalah bencana serius kedua yang terjadi di Ngarai Anai, bencana pertama yang masih hidup dalam ingatanku. Terjadi pada hari Natal tahun 1892. Tulis kepala insinyur tersebut. Dalam 8 jam pada tanggal 23 Desember, di ujung atas Ngarai Padang Panjang, hujan turun dengan curah hujan 225 mm sehingga menyebabkan terjadinya banjir dahsyat yang kedua. Seorang penulis di Het Nieuws van den Dag, 16 Februari tahun 1893, berdasarkan keterangan sebagian penduduk gunung yang berada di Ngarai Anai, menjelaskan bahwa air tanggal 24 Desember tahun 1892 menyebabkan kehancuran begitu parah. Tidak hanya berasal dari hujan deras yang turun pada hari-hari sebelumnya, tetapi juga karena tekanan air yang menumpuk di danau pegunungan mengakibatkan dindingnya runtuh. Akibat gangguan lalu lintas yang terputus, sebut Het Nieuws van den Dag, beberapa barang kebutuhan rumah tangga yang diangkut ke dataran tinggi mengalami kenaikan harga yang tajam. Misalnya, sekotak minyak tanah dari sekitar F4 menjadi F12 di Padang Panjang dan F15 di Port de Kock Bukit Tinggi. Sedangkan sayur-sayuran, kentang, daging, dan sejenisnya yang sebagian besar disuplai oleh dataran tinggi ke pasar juga menjadi jauh lebih mahal. Kepala insinyur itu menyebut banjir mengakibatkan jalur kereta api rusak, termasuk tembok penahan, jembatan kereta api, jalan raya, rumah-rumah, dan sebagian jalan pos hancur. Jalur kereta api yang baru dibuka sejak Juli tahun 1891 rusak selama berbulan-bulan. Biaya perbaikan diperkirakan lebih dari setengah juta gulden. Demikianlah sejarah banjir besar yang pernah terjadi di Lembah Anai pada zaman kolonial Belanda. Semoga setiap bencana yang datang dapat diambil hikmahnya bagi kehidupan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.